tempat cari senang, salah tempat kalau kau cari uang. Di sini orang-orang penuh kreativitas, tempat orang-orang yang survive. Di sini bukan anak-anak malas, tempatnya para pekerja keras. Di sini bukan anak-anak manja, sedikit kerja, banyak tingkahnya. Selamat datang di podcast Sambil Jalan. Teman nongkrong digital kamu yang gak cuma bisa kasih seru, tapi juga Value. ini orang backstage kita. Ya, yang backstage atau backdrop nih? yang ngurusin manajemen produksinya. Nah. Terus yang suka nulis-nulis di belakang. Nah, overhead. Iya, biasanya overhead. Pertanyaan baru, speed. Pertanyaan. Nah, ini nih. Ini orangnya. Tapi pertanyaanku yang paling mendasar dulu, jadi. Namanya Merdeka. Nah, Itu seriusan Merdeka. 17 Agustus. persis Ya. lah. Persis. Oh. Benar-benar persis. Berarti nasionalis. Nasionalis. Ya. Dapat hadiah apa dari Indonesia? Selain nama merdeka. Kemiskinan mungkin. Iya sih. Kita nggak bisa nutup mata juga. Iya. Kemiskinan masih banyak. Masih banyak. Iya kan? Benar. Itulah hadiahnya ya. Itulah hadiah. Surprise. Oh, Apa surprise. hadiahnya? Wah, Kemiskinan. Ini relate karena setiap bayi yang lahir di Indonesia sudah punya hutang. Betul Makanya sekali. itu adalah hadiah tadi kata Betul dia. sekali. Iya, itu fakta kan? Fakta. Iya. BTW kalian jangan jauh-jauh. Tadi kita udah bridging dari awal. Kita bicara soal industri kreatif nih. Sering kali orang-orang di industri kreatif itu ketika memulai masih kelihatan kayak orang nganggur gitu. Oke. Tapi kerja. Nah, ini kan kalau buat diri sendiri mah nggak masalah. Yang jadi masalah ketika keluarga nanya, Oke. kamu tuh lagi ngapain sih? Kerja banget tapi nganggur banget tapi kerja. Karena orang mengira bekerja itu seperti apa sih sebenarnya? Biasanya kalau orang kerja itu kan identik dengan baju kemeja. Iya. Apa? Terus juga celana. Tadi istilahnya bukan. Ya, bukan. Apa? Baju Ya, hem. Baju hem. Pakai baju hem. Terus pakai celana bahan. Jadul. Terus pakai ikat pinggang kulit. Iya. Terus pakai jaket yang ada resletingnya di sini. Iya. Oke. Kayak Jaket Honda. Iya, jaket Honda, jaket yang hadiah-hadiah motor. Iya. Beli motor baru. Buat berangkat kerja. Ya, terus pakai Ransel. 9 to 5 kerja. Mereknya biasanya Polo. Oh. Nah, jangan Polo. Mahal sih. Masuknya tadi ya 9 to 5 ya jam 9 sampai jam 5. Iya, 9 to 5. Nah, terus Dek, ketika bikin project ini nih, itu pikiran orang rumah kayak gimana? Apa tanggapannya? Apa tanggapannya? Tanggapannya gimana responnya? Aku malas ngegali dua orang ini aja. Kayaknya lebih ke pertanyaan dulu ya. Iya. Biasanya ditanyain, udah mau berangkat katanya. Iya. Biasanya kalau siap-siap kita syuting pagi ini kan Iya. jam 4:30 udah siap. Oke. Udah mau berangkat? Iya. Iya, udah mau berangkat. Oh, di mana syutingnya? Itu kalau mertua yang oke. cewek ya. Iya, cewek. Di mana syutingnya katanya? Oh, di Menara Pandang. Terus ini syuting buat iklan ya kan? Iya. Kan biasanya bawa Iya, calling iya. ya. Iya. Oke. Biasanya bawa Iya, calling. Jadi bawa calling. syuting buat iklan. Iya. Ah, bukan, syuting podcast. Iya. Podcast itu apa kan? Nah, ini bersambung nih lah. Sambung makin banyak makin panjang gitu ya. Jadi jelasin aja. Oh, itu kayak audio Visual. obrolan Orang bentuk ngobrol. audio buat YouTube. Nah, gitu. makin bingung nih. Makin bingung lagi. Enggak, kalau udah ada kata YouTube, oh syuting YouTube. Kayak gitu. Oh, ini orang tua udah mulai ngerti YouTube tuh ada Iya, bisa iya. menghasilkannya. Oke. Udah tahu, Udah mulai kayak, tahu. Oh, buat YouTube, Iya, syuting iya. YouTube nih. Iya, Ya iya. udah. Oh. Udah berangkat. Oke. Nah, yang jadi masalah itu kalau misalkan kayak ada pulang malam kan, karena kadang-kadang saya pulang malam. Ditanyain. Kadang-kadang berangkat pagi banget katanya. Iya. Pulang? Kadang-kadang pulang malam banget. Iya, Kadang jam 1, jam 2. Iya. Jadi Padahal kayaknya kita podcastnya nggak sampai jam 1 jam 2 ya. Iya, iya dong. Iya. Jadi Jadi kemana tuh?
Ini kalau keluarganya nonton, kirain mau dengar. Ya. Tolonglah. Walaupun kan sebenarnya Jangan kita di-framing. nggak cuma syuting, terus Iya. ada proses editing. Benar, kadang kita Ada proses evaluasi. survei. Iya. Ada evaluasi, ada evaluasi. Kali ini saya ngebela Deka. Iya, iya. Karena Iya. wajar dong punya side hustle selain. Gak masalah dong. Iya, betul. Makin banyak kerjaan, Nah. makin banyak kesibukan, kegiatan. Iya. Betul. Iya. Biar hilang aja dulu dari rumah gitu. Job. Nah, Iya. Kalau sesuatu yang pengen Deka sendiri pengen jelasin nih ke orang tua tuh kayak gimana soal industri kreatif tuh kayak sekarang tuh kayak gimana? Mendefinisikan, Iya, jelasin. iya. Susah banget. Susah banget sekarang ya. Susah kayak industri kreatif itu orang nggak nangkep apa. Iya. Bahkan kita nggak bisa tutup mata ya. Iya. Biasanya ada acara-acara pemerintahan yang ada embel-embel kreatifnya. Padahal isinya nggak ada konten kreatifnya. Iya, iya. Bahkan desain flyer aja nggak kreatif sama sekali kan. Iya. Jadi kreatifnya itu di bagian mana kayak Iya. gitu kan? Apakah kreatif itu ketika mengadakan acara itu kreatif? Jadi kayak pengertian kreatif itu kayaknya beda antara Oke. orang-orang lama sama orang-orang sekarang. Oke. sekarang Stigmanya. mereka menjelaskan ke orang tua soal industri kreatif itu gimana? Iya, yang kelihatannya hasilnya tuh nggak di depan. Biasanya kan kayak gitu tuh. Industri kreatif tuh jarang banget hasilnya di depan. Karena belum pernah ditanyain ya. Oke. Oh. Kayak berapa sih hasilnya kayak gitu. Nggak pernah ditanyain. Syukurnya sponsor itu singgahnya ke tempat Deka ya. Iya. Jadi lebih mudah lah ya. Benar. Mudah, lebih Iya. mudah jelasinnya. Menjelaskan dengan fakta. Iya, ada lah, Bukti. ada. Iya. Produk, ada amplop kan gitu. Iya, oke. Cuma kalau amplop itu pernah diterimain sama mertua yang awal-awal. Iya. Dicek. Terimain. Oh ya enggak lah. Iya, iya. Tapi nggak tahu sih. Jadi kan diganti Bisa amplopnya. jadi amplopnya diganti. Ya nggak mungkin lah. Iya, iya. Lanjut. Jadi kayak udah tahu kayak gitu. Udah tahu ada. Ini amplop ini isinya nggak mungkin kop surat dong. Iya. Nggak mungkin surat apa tilang. Iya. Kasih uang nih. Iya. Nah kayak gitu aja sih. Bang. Akhirnya jadi lebih mudah untuk ini ya. Menjelaskan. Menjelaskan. Iya. Iya. Kayaknya nggak perlu dijelaskan jadinya. Ya jadinya tidak Udah perlu biar dijelaskan. berasumsi sendiri Tapi aja. kebayang nggak kalau belum ada hasilnya tuh susah banget tau buat berdiri di industri kreatif tuh ketika ditanya orang tua, karena memulainya tuh nggak mungkin 1-2 bulan, pasti panjang. Iya, Dan betul. ketika memulai pasti nggak ada hasilnya dulu. Nah itu lumayan effort tau, karena minimal banget pasti 6 bulan baru kelihatan hasilnya tuh kadang. Minimal banget kadang kayak gitu. Kamu sendiri bergelut di industri kreatif Iya. sudah hampir berapa tahun ya totalnya? Kalau di total dari 2015 kali ya, 2015 berarti sampai 10 sekarang. tahun ya. Dan sampai hari ini ijazahku dari S1 sampai S2 nggak pernah kepake. Terus selalu bergelut Bukannya di dunia yang kreatifnya sejak dalam pikiran ya? Weh, Berarti 30 tahun. Iya. Itu. Jadi itu yang akhirnya aku tulis karena tadi bahwa ternyata bisa hidup ya dari industri kreatif aja. Itu. Cuman ya tadi ya banyak lah. Ketika orang nanya kerjaannya apa tuh kita jadi kayak bingung aja ngejelasin. Sebenarnya ada sisi bagusnya sih. Semakin mereka nggak ngerti atau nggak tahu, Benar. semakin bagus dong. Nah, pesaingnya makin nggak ada gitu. Tapi ya Iya. memang Yul, karena intensitasnya tinggi untuk ditanyakan itu Iya. sehingga kadang membuat kita berpikir juga nih apa ya definisi yang paling pas, yang paling simpel untuk bisa menjelaskan ke orang lain bahwa Ya, makanya kata Deka kayak ini loh. mendeliverinya kayak gini, ngejelasin ke orang yang nanya, orang rumah, entah itu mertua, orang tua, istri, anak, istri pertama, kedua, ketiga. Hey. Ya siapa tahu nos kan. Iya, iya. Objektif aja. Iya. Ngejelasin kayak gini loh, ambil HP, ini kerjaannya gini. Nah, ini hasilnya. Terus ini yang aku kerjain ini buat nyiapin ini. Oh, itu. Itu Iya. aja udah. Kalau dibilang podcast, podcast itu apa? Pasti banyak pertanyaan yang bakal bergulir lagi Iya, iya. setelah itu. Tapi Nyul, orang kadang berorientasinya di hasilnya. Jadi kayak misalnya orang sampai hari ini pun ketika orang nanya, "Sekarang ngapain, Net?" Nulis. Oh. Kayak yang mereka underestimate banget gitu loh. Iya. Karena kepikiran nulis emang duitnya di mana gitu. Iya. Nah, bagi yang nggak tahu cara ngejualnya gitu. Nah, Justru bagus sih kalau menurut aku orang yang nggak ngerti Iya. itu justru bagus sih. Sebenarnya bagus, tapi kalau dari aku berharapnya kalau semakin banyak yang tahu Nyul, ekosistemnya makin bagus. Semakin orang paham penulis tuh kayak gimana, makin banyak yang ngikutin, maka ekosistemnya makin bagus karena harga tawar kita jadi bisa
lebih tinggi karena misalnya dia yang basic tuh. Pertanyaannya Kita gini, expert gitu. emang udah siap? Kalau Maksudnya bakal yakin ekosistemnya bakal sehat? Kalau aku malah justru ekosistemnya dulu yang harus ada. Siap nggak siapnya itu nanti dulu. Jadi Oke. kalau ekosistemnya ada, kita bakal bersiap masing-masing. Iya. Oke. Jadi itu akan balik lagi ke Akan balik mental lagi, ya. ke mental lagi. Mentalnya ini mental berani bersaing atau mental nahan diri buat nggak ada saingan. Oh gitu. Nah, ya. Nah, monopoli ya jadinya. Monopoli. Tapi jadinya. balik lagi ke bridging kita yang di awal, seringkali industri kreatif dianggap nganggur kan. Nah, si Deka tadi sempat cerita bahwa di Cina tadi ada apa nih? Di Cina itu ada Negara Cina. kayak iya Di negara Cina ya. di Cina itu di Beijing kalau nggak salah ya. Itu ada penyewaan coworking space. Jadi bisa buat pekerja e-commerce, industri kreatif kayak gitu, sama pengangguran. Khusus Oke. ya. Jadi Khusus ada buat space pengangguran. khusus untuk orang-orang yang nganggur. Iya. Jadi bukan buat yang kerja. Jadi di Beijing itu ada persyaratan kayak kalau lulus kuliah itu kalau nggak kerja biasanya nggak bisa keluar. Oh iya. Oke. Dia ditekan kampus Iya, ya. Jadi karena ada supply and demand kan, karena ada demandnya, bikinlah. Iya. Jadi ruangan kantor dia bisa nyewa. Ketika dia udah foto-foto di kantor, Iya. itu dia udah ketahuan kerja. Oke, itu yang buat bisa ngambil ijazah Iya. tadi itu. Dan beberapa ada juga nggak apa ya, yang penyewanya itu bukan orang baru lulus. Oke. Ada juga yang kayak Yang beneran nganggur. kena PHK. Oke. Dia kena PHK daripada dia Malu sama keluarganya. malu sama keluarga. Oke. Jadi dia tiap hari pura-pura kerja. Ada juga yang kayak gitu. Menarik juga ya. Nah, jadi ada. sekitar 40% kan kalau nggak salah itu yang apa namanya yang buat ngambil ijazah. Sisanya Sebagian kecilnya itu yang beneran nganggur tapi menghindari tuntutan ya, sosialnya. Menarik kan? Ada satu coworking space atau cafe lah kan bisa bilang kayak gitu Untuk mengakomodir orang-orang yang takut dengan tuntutan keluarga atau tuntutan sosial biar kelihatan kerja. Biar kelihatan kerja aja. Iya sih. Iya. Tapi aku sedikit bertanya juga sih soal apa ya, semacam indikator-indikator yang harus diambil agar terlihat kerja. Karena ada konspirasinya ya. Iya. Ada konspirasinya kenapa sebuah perusahaan atau mungkin sebuah industri itu punya waktu 9 to 5 terus tuh pakai kemeja dan sebagainya. Itu relate konspirasinya ya, relate dengan kenapa sekolah mendidik kita juga seperti itu. Ada waktunya, ada ininya. Karena sekolah diciptakan untuk menjadi pekerja. Iya benar. Bukan pencipta, pekerja. Pekerja pabrik kan biasanya dulu kayak gitu tuh, punya waktu yang sudah ditentukan, punya seragam yang sudah ditentukan. Nah, itu ada tuh konspirasinya tuh kayak gitu. Makanya sekolah punya aturan yang mungkin tidak masuk akal ya kan. Ketika kenapa sih sekolah harus rambutnya pendek? Kenapa sih harus pakai sepatu hitam? Kenapa harus pakai seragam? Sebenarnya relate-nya ke situ ya. Relate-nya ke situ. Dilatih sejak dini untuk jadi pekerja. Nah, sehingga orang-orang juga akhirnya mungkin kedoktrin bahwa pekerja itu ada seragamnya, pakai baju hem, ada baju hem, terus ada jam kerjanya yang sudah pasti, udah ditentukan, sehingga di luar daripada itu bukan kerja. Nanti sekolah itu nyiapin budak. Bisa jadi. Iya, kan ada istilah budak korporat ya. Ada istilah maksudnya ke arah situ. Iya, budak kan bisa juga disebut dengan buruh ya. Iya. Selama dia bekerja, ikut orang ya dia juga buruh kan. Artinya kayak gitu. Oke Dek, tadi kan udah cerita orang rumah udah tahu kerjaan Deka, sibukan Deka sekarang tuh ini di salah satunya di podcast sambil jalan di channel sini. Terus ada juga misalkan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, itu gimana tuh kalau misalkan ada kegiatan yang lainnya juga dijelasin juga ke orang rumah? Iya, pasti dijelasin sih. Misalnya gimana cara jelasinnya nih? Biasanya kan yang soal apa? Pulang malam. Pulang malam itu ditanyain. Sesekali lah ditanyain kayak gitu. Kayak kerjanya apa sih? Jadi aku sih jelasinnya kayak saya penulis. Oh, penulis apa?
saya penulis konten yang bikin skrip buat konten. Terus konten apa katanya. Nah, jadi jelasin aja konten sosial media buat iklan. Sama kayak bikin iklan, udah sesimpel itu. Udah iklan clear. Kalau udah iklan orang ngerti udah. Ketika udah bilangnya iklan itu udah pasti tahu. Oh, berarti cuman perlu yang ditanya oleh orang rumah itu apa, jawabannya yang paling deket gitu kan. Paling deket. Iya. Cari opsi paling deket. Aku mau tanya juga nih, mungkin Deka jawab, mungkin Aino juga jawab. Biasanya orang rumah itu nanyanya soal deskripsi pekerjaan atau deskripsi hasil dari pekerjaan itu, atau lebih ke penghasilan sih sebenarnya yang biasanya membuat orang rumah itu bukan berhenti ya, tapi udah memahami nih soal pekerjaan kita itu apa sih biasanya? Dulu Kak. Ukurannya nih. Ukurannya maksudnya dampak lebih menghargai atau lebih menerima dampaknya atau hasil. Hasil itu ya materi lah. Ya. Materi ya Gimana? Kayaknya lebih ke deskripsi pekerjaan sih. Kalau penghasilan itu nggak terlalu diurusin. Status atau gimana? Status ya itu pasti. Termasuk keluarga yang beruntung tapi Dek dengan nggak nanyain hasil, ya kan? Nggak semua keluarga yang kayak gitu, ya kan? Benar. Apalagi ini mertua konteksnya. Iya, apalagi ke mertua konteksnya. Jadi nggak yang sampai emang gajinya berapa? Nggak nyampe ke situ sih. Paling kayak kerjanya gimana sih? Kok pulangnya malam? Kasihan itu anak sama istri. Gitu. Biasanya kayak gitu, arahnya ke sana. Iya. Udah kayak gitu aja sih paling. Jadi nggak ada yang menekan juga enggak sih sebenarnya. Lebih ke kayak ngasih sudut pandang, ini loh kasihan loh anak sama istri. Cuma kan kita kerja kayak gini, anak istri udah tahu. Udah pasti setuju kayak gitu. Kalau enggak kan nggak mungkin ada di sini kan. Iya betul. Biasanya kalau misalkan kayak gitu ada nggak? Biasanya kan ada tandem tuh temen sama siapa gitu yang sama kerjaannya. Siapa yang sama siapa biasanya? Sendirian aja atau sendirian aja? Nggak ada tandem siapa Nggak gitu? ada. Bareng siapa? Nggak ada. Jadi berangkat sendiri baru ketemu sama yang klien lain, atau sama teman gitu. Jadi nggak temennya ke rumah atau gimana buat izin nggak repot banget. Kamu punya jawaban juga kan Yol soal teman-teman yang mungkin kebingungan kalau mau menjelaskan soal pekerjaan yang kayak kita kerjain sekarang ini, ada punya jawaban juga nggak Yol? Cuman diliatin hasilnya aja sih biasanya. Kalau misalkan kerjanya di YouTube ya bilang aja dikerjain di YouTube, mau bikin kayak gini sama teman-teman gini aja udah gitu ya. Nggak yang seintimate, sedetail, seteknis. Kerja apa? Bikin podcast. Podcast tuh bakal menjawab pertanyaan yang bakal nanti ada pertanyaan berikutnya lagi. Malah jadi ngejelimet, bingung gitu loh. Bener. Jadi mending dipersimpel aja. Soalnya orang tua tuh kayak gitu, pengennya simple aja. Oh gini, yang paling mudah mereka jangkau, mereka mikirnya apa, udah gitu aja. Mereka cuma mau tahu dan kejelasannya aja. Gitu. Iya. Kalau kita ngejelasinnya teknis, gini loh, kita kerjanya di industri kreatif gini, malah lebih bingung. Malah Nah kalau aku malah tertarik buat nanya ke Fajri. Kan Fajri kerja yang benar-benar 9 to 5 sebenarnya ya. Tapi tetap pengen kerja juga bareng di industri kreatif ini tuh kenapa? Kurang jadi. Iya. Kenapa gitu? Karena peluang-peluang kayak gini udahlah jadi buat Deka yang kayak orang-orang kayak kami ini aja jadi jangan. Enggak maksudnya maruk. Ya, jadi pengen tahu perspektifnya Nyul. Jadi apakah paling keren sih yang misalnya aku sadar potensi di sini. Misalnya kayak gitu. Enggak, tapi pengen dengar Pak sih. Iya. Satu ya, pasti karena penghasilan. Karena pendapatan yang mau diincar ya. Satu. Terus kedua ya memang mungkin Hair juga tahu ya bahwa aku memang sedikit banyak tipikalnya pilih-pilih kerjaan. Pekerjaan yang menurutku menghasilkan dan juga punya manfaat itu aku ambil gitu. Sehingga ketika aku mengambil sebuah pekerjaan yang ikut orang ya, ikut industri orang lain, ketika ada 2 indikator itu aku kerjain. Nah alhamdulillahnya IP sambil jalan ini juga bisa aku terlibat di dalamnya dengan waktu yang mungkin aku terbatas tapi aku tetap bisa ikut. Nah ini yang jadi ini asik juga nih untuk bisa aku kerjain sama-sama. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Dan aku punya pemikiran bahwa
industri yang seperti ini punya potensi yang besar gitu loh. Potensi untuk bisa kita hidup dari sini, bisa berkarya dari sini dan punya impact juga dari sini. Sekarang pertanyaan udah 9 to 5 plus kerjaan ini, gimana akhirnya jelasin ke keluarga? Yang ininya ya. Kalau yang itu jelas ya. Kalau dulu kan ini kita syutingnya sore ya. Nunggu Fajri selesai kerja. Pulang kerja jam 6. Makanya dulu episode dulu tuh ada peralihan dari sore terus ke maghrib. Nah itu kalau penonton yang di awal ngikutin tuh waktu kita masih outdoor tuh gimana tuh, nggak capek apa? Ya aku elaborate sih sebenarnya kalau harus diberikan jawabannya. Jadi ya kadang aku coba menjawab dengan yang kata Ainul dengan penghasilan. Kadang juga aku menjawabnya seperti Deka dengan mendeskripsikan. Ya tergantung situasi dan kondisi aja sih Nyol. Oke. Ya kalau lagi enak untuk ngobrol kan maksudnya ada waktu untuk ngobrol lebih panjang ya deskripsi. Kalau waktunya mepet atau singkat ya dengan menghasilkan, maksudnya ada hasilnya terlihat di YouTube misalnya, atau bahkan mungkin ada hasilnya dari duit. Aku nanya Deka sama Fajri nih. Iya, mantap sekali. Ini Hair gak ada ditanyain ya? Usah. Kita nanya-nanyain aja. Kalau ternyata nih Deka ternyata dihadapkan sama pilihan salah satu pekerjaan yang harus diambil antara industri kreatif atau 9 to 5. Karena satu sisi kan pasti kita juga punya kebutuhan, satu sisi juga kita punya keinginan. Nah, kalau kebutuhan ternyata kita dihadapkan sama 9 to 5 ini, ada peluang kerja di situ. Mau ngambil di 9 to 5 atau tetap di industri kreatif ini deh. Kalau Fajri sama WhatsApp. Disuruh milih, Disuruh milih. Ibaratnya seandainya di kondisi harus milih salah satu. Oh ini panjang. Panjang karena akan ada banyak pertimbangan. Misalnya pertimbangannya adalah keluarga kita lagi butuh apa nih? Kalau ternyata nggak ada pegangan atau bantalan nih, bantalan hidup, punya uang sekian misalnya atau belum bisa makan dan sebagainya, maka pilihannya ini ya gitu-gitulah Nyol. Tapi kan itu terlalu panjang tuh. Tapi pada intinya kedewasaan kita akan diuji dari sana. Tapi di era yang sekarang side hustle juga menjadi penting. Multiple job menjadi penting sekarang karena satu keran tuh nggak cukup. Nah kalau Deka. Kalau aku lebih ke industri kreatif sih. Karena sebelumnya udah kerja. Iya sebelumnya udah kerja. Udah kayak apa ya? Udah basah kuyup. Kayak udah gak ada passionnya lagi buat kerja kayak gitu. Jadi lebih milih sekarang itu kayak kerja remote, kerja yang bisa di mana aja, yang apa ya namanya? Bisa kerja di rumah bahkan bisa kerja di kafe yang lebih fleksibel. Sama kita nggak dituntut masuk kerja tiap hari. Kayak maksudnya kayak apa ya, lebih sayang waktu lebih aja sih lebih sayang waktu sekarang. Karena yang orang nggak sadar tuh seringkali Nyol, kerjaan-kerjaan yang industri kreatif kayak gini tuh kalau diakumulasi sebenarnya kerjanya sama aja kayak yang per bulan. Misal nih kalau yang per bulan tuh tiap hari kerja kan, dia dihitung tuh seandainya per hari berapa tuh per harinya, dihasilkan misal 5 juta. Nah sementara orang-orang di industri kreatif nih hari ini nggak menghasilkan, besok enggak, esoknya iya tapi mungkin 500.000, besok enggak ini. Nah tapi kalau diakumulasi sebenarnya sama aja. Nah tapi bahkan lebih. Bisa jadi bahkan lebih. Cuman yang orang tahu ini nggak kerja. Nah itu sih yang orang nggak tahu itu. Itu memancing fitnah tetangga sih. Memancing fitnah tetangga, benar. Jadi kayaknya lumayan menarik ya. Kalau misalkan kita bahas di episode selanjutnya, boleh kayaknya. Kalau soal yang ini, sambil nunggu fitnah tetangga. Kita tunggu di kolom komentar kan. Tanggapannya kayak gimana? Kalau misalkan nanti mau dibahas lagi ya boleh. Mungkin kayak gimana nih kalau misalkan dari obrolan kita? Mulai bingung. Pertanyaan bingung. Nah, itulah teman-teman. Karena kita ini terus berprogres, kadang-kadang kita di tengah obrolan kita harus nanya apa nih, kayak gitu. Tapi inilah asiknya gitu. Jadi kayak nggak ada habis-habisnya buat diulik. Nah kerjaan industri kreatif itu yang bikin sustain adalah nggak ada habis-habisnya diulik. Kalau kerjaan 9 to 5 aku pernah ngerasain juga, itu bosannya karena repetisi, yang kitanya yang diulik. Iya.
Nah kayak gitu. Dan nah terakhir paling buat closing, aku berharap makin banyak orang yang teredukasi soal industri kreatif sehingga penghargaannya juga makin tinggi. Bahwa oh ternyata kerjanya capek juga ya, dari subuh berangkat tadi, kadang tengah malam pulangnya kayak gitu. Paling berharapnya kayak gitu. Biar gak ada lagi yang bikin logo harga 50.000 ya. Iya itu bisa juga biar gak ada lagi bikin percetakan logo 50.000, bener banget. Iya. Biar lebih tinggi harganya, khususnya Iya. di Banjarmasin ya. Iya. Harapannya nih ya, Harapan. harapannya. Berarti bisa dibilang ini peluang ya. Kalau di daerah kita memang kayak masih peluangnya masih besar banget nih. Masih besar. Kalau bisa dikerjain. Belum banyak yang ngulik-ngulik lah. Iya. Harapan jadi buat industri di kreatif yang nganggur tapi kerja ini. Ya, Iya. karena kan berdua ini sepunya kreatif ini. Wadaw. Jawab dulu Jawab Nyol. dulu, Harapan Kak. dulu Nyol. Kalau harapanku sih untuk apa? Ini industri kreatif Industri tadi kreatif yang ini. nganggur tapi kerja ini, yang dianggap nganggur tapi kerja. Harapannya sih yang pertama tetap jaga idealisme. Yang pertama, dua, Agar tidak terbentur, setidaknya tidak terlalu terbentur sama realita. oke. Karena space itu harus tetap dijaga. Karena disitulah kewarasan dari para kreatif. Kreatif. Para kreatif ini tadi, ya. pekerja kreatif itu tadi. Space itu yang harus, karena kalau space ini udah mulai tergerus, bakal Bikin tumpul. bikin tumpul dan orientasinya juga bakal berbeda. Oke, karyanya jadinya orientasinya beda. Sudah tidak pure lagi, karena berbagai macam alasannya. Iya. Jadi harapannya tetap jaga space itu, space. Nah, harapan buat orang-orang pekerja kreatif yang sampai hari ini masih dikira nganggur. Ku berhenti berharap dan menunggu. Maksudnya itu kan lagu kreatif gitu. Berhenti berharap. Oh dia bilang gitar nih. Tambahin beban. Iya, pikirkan quotesmu deh. Mending closing sekarang deh. jadi Ya, sebelum kalau menurutku ya dimusikin. intinya pekerjaan itu tidak ada yang buruk. Oke. Selama itu halal, selama itu menghasilkan, ya patut diapresiasi. Yang salah itu kalau misalnya pikiran kita yang buruk. Oke. Iya. Silahkan Anda, mampus kau. Tiba-tiba di soundtrackin. Harapannya ya Iya. untuk ekonomi kreatif, Ya. untuk pekerja kreatifnya juga. Stop. Ini harus ada punchline, ada ending yang gong. Wah. Kasih musiknya. Iya. Harapannya. Harapannya makin banyak job, Oke. makin dilirik sama sama pemilik bisnis dan lain-lain, makin tinggi harganya, biar nggak gini-gini terus. Kesian para pekerja kreatif ini, kayak khususnya di Banjarmasin ya, kayak mereka harus berjuang, Dapat atensi nasional. harus berjuang memunguti beras yang sedikit jumlahnya kayak gitu. Receh ya. Padahal cukup banyak loh pekerja kreatif di sini. Itu sih kalau dari aku harapannya. Sama harapan berikutnya paling sambil jalan aja. Sambil jalan. Oke. Sambil jalan aja. Merdeka.